Langsung saja Bapak Ibu kita mulai. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah menyiapkan komputer atau laptopnya, bisa dinyalakan. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Jika Bapak Ibu sudah menyalakan komputer atau laptop, atau pakai HP juga bisa, tapi lebih mudahnya dikerjakan di laptop. Cara mencarinya, Bapak Ibu ketikkan saja di sini tulisan quizzes. Z-nya yang pertama itu hanya satu, dan yang di belakangnya ada dua Bapak Ibu. Kalau kebalik, Z-nya dua kali, yang di belakang sekali itu nanti muncul aplikasi lain. Setelah itu Bapak Ibu search. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik bagian atau laman yang paling atas. Jika sudah muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, berarti quizzes siap digunakan. Karena Bapak Ibu nanti dapat tugas membuat 10 soal, jadi tombol pertama yang diklik adalah plus buat. Diklik sekali, setelah itu baru Bapak Ibu klik quiz. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan nama kuis. Terserah nanti Bapak Ibu mau menginginkan membuat soal bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, matematika, SPDP, dan sebagainya. Sebagai contoh saja Bapak Ibu, saya membuat soal matematika kelas 2 SD. Jangan lupa setelah memberi nama, pilih mata pelajaran. Setelah itu, klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada ya pilihannya seperti kemarin. Karena pertama kita ditugaskan membuat 3 soal pilihan ganda, maka kita klik yang pilihan ganda. Nah, jika sudah diklik dan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal membuat soal dan pilihan jawaban. Jika sudah membuat soal, membuat pilihan jawaban, nah tahap yang selanjutnya adalah menentukan kunci jawabannya. Tinggal klik tanda centangnya sampai muncul warna biru. Jika sudah, Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, waktunya Bapak Ibu bisa mengedit. Boleh 1 menit, boleh 2 menit, 60 detik, 45 detik, dan sebagainya. Jika sudah, Bapak Ibu klik simpan. Nah, soal pertama sudah jadi. Kita buat lagi soal yang kedua. Klik tambahkan pertanyaan baru, pilihan ganda lagi. Nah, Bapak Ibu boleh membuat soal sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
Caranya tetap sama, Bapak Ibu klik salah satu jawaban yang benar. Setelah itu atur waktunya. Jika sudah, klik simpan. Nah, karena 2 pertanyaan sudah selesai Bapak Ibu ya, jadi tinggal 1 pertanyaan dengan mode pilihan ganda. Nah, yang terakhir ini kita disuruh membuat pilihan ganda yang bergambar. Soal yang bergambar. Kita klik pilihan ganda. Setelah itu Bapak Ibu tinggal menambahkan gambar. Seperti kemarin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh langsung mengupload ya. Di sebelah kanan ini ada tombolnya. Ada menunya juga tulisan gambar, Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar, audio dan video. Karena soal ini kita disuruh membuat soal bergambar, maka kita tinggal menambahkan gambar. Boleh langsung upload dari komputer atau ambil link dari YouTube atau dari Google lainnya ya. Karena matematika di sini saya cari Jika sudah, jangan lupa disalin alamatnya untuk mendapatkan link gambar. Salin alamat gambar. Lalu tempel di menu tadi. Lalu klik tombol selesai. Setelah itu Bapak Ibu tinggal memberikan pertanyaannya. Setelah itu jangan lupa pilihan jawabannya juga dan kunci jawaban. Jika sudah, jangan lupa atur waktunya. Kalau sudah diatur, klik simpan. Jadi Bapak Ibu, ini tadi ya panduan membuat soal pilihan gandanya. Jadi nanti tugasnya membuat 3 soal pilihan ganda, 2 dengan mode bacaan dan yang 1 adalah soal bergambar. Lanjut ke soal yang keempat Bapak Ibu, yaitu membuat 3 soal dengan mode banyak isian. Kita klik di sini pertanyaan baru. Nah, banyak isian atau banyak jawaban ini kita klik. Bapak Ibu tinggal memberikan pertanyaan. Misalkan di sini sudah. Bapak Ibu pilih kunci jawabannya. Karena ini adalah banyak isian atau banyak jawaban, jadi Bapak Ibu membuat kunci jawabannya lebih dari 1. Setelah itu pilih jawaban yang sesuai. Jika sudah seperti yang saya katakan tadi, diatur waktunya. Jika sudah diatur, klik simpan. Nah, setelah itu lanjut ke soal nomor 5. Caranya tetap sama, klik pertanyaan baru.
banyak jawaban ya. Nah, itu Bapak Ibu kreasikan sendiri mau membuat soal seperti apa. Jika sudah, Bapak Ibu klik kunci jawabannya dan juga waktunya diatur, lalu klik simpan. Seperti tadi, soal terakhirnya kita beri soal bergambar. Nah, karena ini mode banyak jawabannya sudah 2 soal, kita tambahkan 1 lagi. Nah, di sini kita tambahkan soal bergambar. Caranya sama saja Bapak Ibu, klik lambang atau tombol, di sini ada gambar. Nah, Bapak Ibu bisa cari di Google atau upload melalui file yang sudah ada di komputer Bapak Ibu. Kita cari gambar yang kita inginkan. Lalu kita klik salin alamat gambar. Dan tempel. Jika sudah, kita klik selesai. Pensil warna di atas berjumlah, misalkan di sini Bapak Ibu tulis 12 pensil warna. 12. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik kunci jawabannya, tetap sama caranya. Jika sudah, atur waktunya juga, dan klik simpan. Nah, soal kita sudah selesai, ada 6 soal, kurang 4 soal lagi, yaitu soal isian singkat dan soal esai. Untuk soal isian singkat, kita hanya membuat 2 Bapak Ibu, 1 bergambar dan 1 hanya berupa tulisan. Isian singkat, misalkan di sini
Nah, di sini sama kayak kemarin Bapak Ibu. Kunci jawabannya apa? Misalkan di depannya huruf B besar. Nah, di sini Bapak Ibu untuk alternatif pertamanya bisa B kecil. Artinya jika nanti ada peserta didik yang menjawab huruf kecil semua, itu tetap benar. Atau ada yang mengerjakan dengan huruf B yang kapital, huruf depannya tetap benar. Jika sudah selesai, jangan lupa atur waktunya. Jika sudah, Bapak Ibu klik simpan. Nah, selanjutnya lanjut ke soal kedua dari isian singkat, yaitu soal bergambar. Caranya sama saja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik gambar lalu Bapak Ibu cari di Google. Lalu Bapak Ibu cari soal yang sudah Ibu punya atau Bapak Ibu cari atau soal yang Bapak Ibu inginkan. Jangan lupa salin alamat gambar dan tempel pada menu yang sama ya, di menu gambarnya. Kita tunggu sampai terupload. Jika sudah terupload, kita klik selesai. Nah, kita berikan pertanyaannya di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu buat kunci jawabannya. Jika sudah, Bapak Ibu atur waktunya dan klik simpan. Jika sudah, Bapak Ibu lanjut lagi ke soal nomor 8, yaitu soal membuat isian atau soal esai. Caranya tetap sama, Bapak Ibu klik pertanyaan baru, setelah itu klik esai. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan membuat soal tanpa membuat kunci jawaban. Jika sudah, Bapak Ibu klik simpan. Jika sudah selesai, Bapak Ibu buat pertanyaan baru lagi, pertanyaan terakhir, yaitu soal esai dengan cara bergambar.
klik tombol esainya. Nah, lalu klik gambar. Bapak Ibu cari lagi di Google atau di laptop atau di berkas Bapak Ibu. Terserah, Bapak Ibu cari soal yang sesuai. Setelah itu Bapak Ibu klik salin alamat gambar dan tempel pada menu tadi. Nah, di sini kita tempel. Nah, karena di sini adalah gambarnya tidak untuk umum, maka kita hapus. Kita kembali lagi dan kita download. Nah, setelah itu kita klik tambahkan gambar. Kita buka dan klik selesai. Bapak Ibu silakan membuat pertanyaan di sebelah kiri ya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu klik simpan. Jadi soalnya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ada 3 soal kuisis dengan mode pilihan ganda, 2 berupa tulisan dan 1 bergambar. Selanjutnya 3 soal kuisis berupa isian banyak atau banyak jawaban dengan format 2 tulisan dan 1 soal bergambar. Yang selanjutnya adalah 2 soal isian singkat, 1 soal berbentuk tulisan dan 1 soal berbentuk gambar seperti ini. Dan yang terakhir adalah 2 pertanyaan dengan mode esai, 1 berbentuk tulisan dan 1 bergambar. Jika sudah diisi semua Bapak Ibu, jika sudah menyelesaikan, kita beralih ke sini. Covernya untuk esai ini tadi. Caranya masih ingat kan Bapak Ibu? Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu terserah mau menambahkan apa. Kita klik. Jika sudah, kita cari logo atau gambar-gambar yang Ibu kehendaki. Jika sudah, kita klik buka. Nah, jangan lupa bahasanya dirubah terlebih dahulu. Dan jangan lupa kelasnya juga diatur. Jika sudah, kita klik simpan. Setelah disimpan, jangan lupa diterbitkan. Kalau sudah, kita klik silang. Nah, di sini Bapak Ibu cara memberikan ke peserta didik dan caranya nanti menyetorkan tugasnya bukan dari bagikan ini Bapak Ibu ya, tapi dengan cara berikan pekerjaan rumah.
Ini kita klik. Nah, setelah itu Bapak Ibu atur ya, kapan batas akhir mengerjakannya. Misalkan di sini saya beri batas waktu sampai tanggal 11 jam 12 malam. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik tugaskan atau Bapak Ibu menghendaki mengatur lagi. Upaya pesertanya misalkan hanya 1 kali dan sebagainya, atau mungkin menghilangkan, meme-nya dihilangkan, musiknya tidak dimunculkan, dan sebagainya. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik tugaskan. Nah, yang disetorkan saat mengerjakan tugas nanti adalah bagikan link yang ini Bapak Ibu ya. Bagikan link ini kita klik. Sudah tersalin, setelah itu Bapak Ibu kirimkan ke Google Classroom. Kalau ini contohnya saya kirim ke WA saja Bapak Ibu ya, biar tidak hilang dan tidak lupa. Sudah, jadi ini tadi adalah cara mengerjakan soalnya Bapak Ibu ya. Setelah itu kemarin tentang hasil, saya sudah mempunyai kuisis yang sudah dikerjakan oleh peserta didik Bapak Ibu. Nah, di sini ada macam-macam tingkatan dan macam-macam ketepatannya. Jadi ini adalah jenis kuisis yang sudah saya buat dan dikerjakan oleh peserta didik. Kalau ini Bapak Ibu, misalkan TIK kelas 1 dikerjakan oleh 19 peserta didik dan seluruh jawaban peserta didik ini benar semua. Begitu. Nah, sedangkan ini pendidikan agama Islam yang mengerjakan hanya 1 orang dan jawabannya hanya 22% yang benar. Jadi jawaban yang benar itu hanya 2, sekitar 2. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu membuat materi pada aplikasi Quizzes. Caranya tetap sama Bapak Ibu, kita klik tombol buat. Setelah itu kita klik pelajaran. Nah, di sini Listen Creator. Bapak Ibu bisa membuat materi sesuai dengan keinginan Ibu Bapak. Misalkan di sini saya berikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jika sudah, kita pilih mata pelajarannya. Oh, sebentar Bapak Ibu, tidak muncul. Iya, dari tadi nggak muncul, Mbak. Itu tidak muncul. Oh ya, maaf. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Yang tadi nggak muncul dari mana? Pas pengklikan buat pelajaran. materi. Oh ya, buat materi ya. Caranya kita ulang lagi ya. Bentar. Caranya yaitu kita klik buat di sini. Setelah itu klik pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan judul sesuai dengan materi yang akan dibuat.
Misalkan saya membuat mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih mata pelajaran yang sesuai. Jika misalkan tidak ada, Bapak Ibu tinggal klik lainnya. Setelah itu baru Bapak Ibu klik selanjutnya. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Di sini adalah judulnya. Bapak Ibu tidak perlu mengedit yang di sebelah ini. Sebelah kiri ini kan ada ini, tulisan PPKN dan body text. Tetapi Bapak Ibu bisa mengeditnya adalah di sebelah kanan. Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat judul sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa pilih yang teks di bawahnya ini, body text ini. Bapak Ibu bisa memberikan keterangan itu untuk kelas berapa atau disusun oleh siapa. Contohnya di sini kelas 2A. Oleh Dewi Aprilia. Nah, itu fungsinya untuk memberikan keterangan di bawahnya Bapak Ibu. Setelah itu, nah di sini ini kan masih gambar puisis. Ini bisa Bapak Ibu rubah dengan cara ini di sebelah kanan Bapak Ibu scroll ke bawah lalu klik upload image. Untuk yang ini Bapak Ibu, tema-tema ini diperuntukkan untuk yang memiliki kuisis super atau kuisis yang berbayar. Jika tidak memiliki, maka tidak bisa menggunakan tema-tema ini. Kita klik upload. Bapak Ibu boleh upload dari komputer atau cari di Google. Sama seperti tadi Bapak Ibu, caranya sama saja. Kita klik gambarnya, salin alamat gambar. Setelah itu kita tempel. Nah, karena gambarnya bukan untuk umum, maka kita kembali lagi, kita download gambarnya. Caranya tetap sama, kita klik yang ada tanda plus. Setelah itu masukkan gambarnya dan klik buka. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di bawahnya ini ada lagi pilihannya. Bapak Ibu mau model seperti apa gambarnya? Mau yang luas ya, dipaskan gambarnya sesuai dengan ukuran aslinya, atau seperti ini, di zoom gitu Bapak Ibu ya, atau merenggang-merenggang. Nah, seperti ini. Jadi terserah Bapak Ibu menginginkan gambar yang seperti apa. Atau mungkin Bapak Ibu menghendaki tulisannya ini berwarna, bisa Bapak Ibu. Di sini caranya tulisannya diblok terlebih dahulu Bapak Ibu. Jika sudah diblok, baru pilih ini. Ada huruf A-nya ya, kita klik. Nah, di sini hanya ada 4 macam warna, hitam, merah, hijau, dan biru. Bapak Ibu bisa klik misalkan merah, sudah. Atau Bapak Ibu mempunyai keinginan di garis bawahi. Bisa klik tanda U,
Atau Bapak Ibu menginginkan tulisannya itu italik atau miring, Bapak Ibu bisa klik yang simbolnya I ini. Begitu juga berlaku pada yang bawahnya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengeditnya. Caranya tetap sama, di blok terlebih dahulu, baru dipilih warnanya. Nah, untuk tampilan pertama, ini covernya sudah selesai. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki tulisan ini ukurannya besar, nah di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Title berarti ini untuk yang ini, yang atas ini, untuk yang judul. Kalau yang body text ini, yang ini, materinya itu nanti ukurannya berapa, seperti itu. Di sini ada 6 pilihan. Small, medium, large, dan large. Kalau saya pilih yang large. Nah, untuk font ini diberlakukan hanya untuk yang mempunyai super quizzes atau quizzes super. Begitu juga dengan tema yang tadi saya sampaikan. Kalau di quizzes super itu menarik sekali Bapak Ibu. Nah, misalkan ini. Dia bisa bergerak gambarnya, background-nya itu bisa bergerak 3D gitu Bapak Ibu ya. Dan juga bisa mengganti latar belakang. Tapi itu hanya khusus yang memiliki quizzes super. Kalau yang tidak memiliki, warnanya hanya hitam dan putih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jika mau menambah slide kedua, caranya sama, kita klik tambah slide pada pojok kiri bawah. Nah, di sini. Khusus untuk kuisis gratis, hanya sampai di sini Bapak Ibu ya. Web contents, slide yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, untuk yang menu ke selanjutnya, yang media, dan sebagainya ini khusus untuk kuisis super. Jadi untuk kuisis gratis tidak bisa Bapak Ibu. Kelemahannya di situ. Nah, jika nanti Bapak Ibu menghendaki setelah materi menginginkan ada pertanyaan untuk review kepada peserta didik, nah di sini sudah ada pilihannya. Atau Bapak Ibu menginginkan mencari pertanyaan dari orang lain, bisa dengan klik pertanyaan teleportasi atau teleport question. Kita klik contohnya adalah slide yang ini ya. Nah, di sini cara mengerjakannya tetap sama, judulnya di sini. Nah, untuk materinya itu adalah yang di subtitle ini Bapak Ibu. Subtitle ini kita edit sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jika sudah, nah ini bisa diedit tadi Bapak Ibu ya, dirubah warnanya. Atau mungkin jika Bapak Ibu membuat soal matematika, di sini sudah dilengkapi dengan rumus-rumus. Misalkan di sini. Ini untuk simbol-simbol dan untuk rumusnya ada di sini. Fx. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal matematika dengan rumus-rumus yang sudah disediakan. Ada banyak macamnya, jadi Bapak Ibu tinggal geser ke kanan saja. Nah, jika
Di sini juga ada pilihan lain yaitu import slide. Mungkin Bapak Ibu, wah di kuisis ini hanya tersedia menu seperti ini saja, sedangkan saya menginginkan presentasi itu yang gambarnya menarik, macam-macam. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan itu di kuisis dengan cara import slide. Nah, di sini kita klik import slide. Untuk import slide, di sini ada dua pilihan yaitu Google Slide dan PowerPoint beserta PDF. Untuk kuisis gratis itu menggunakan PDF. Jadi caranya pertama, Bapak Ibu membuat soal terlebih dahulu pada aplikasi Google Slide atau PowerPoint. Jika sudah, Bapak Ibu convert menjadi PDF. Nah, saya punya salah satu materi yang sudah saya convert. Misalkan di sini saya klik PDF, lalu klik gambarnya. Yang tengah ini Bapak Ibu ya. Yang tengah ini kita klik untuk mengupload file. Jika sudah, kita cari. Nah, di sini kita klik buka. Nah, jumlah slide semua akan terupload di sini Bapak Ibu. Menunggu sampai filenya ini tadi terupload semua, baru klik import. Nah, sudah terupload semua, kita klik import. Nah, selanjutnya akan muncul di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Slide-nya akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini kalau di PowerPoint biasanya hanya muncul seperti ini Bapak Ibu. Soalnya. Oke, mana ya? Bentar. Nah, seperti ini. Pertanyaannya hanya berupa kata-kata atau gambar. Sedangkan pada kuisis ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini tadi, pertanyaan interaktif. Inilah yang dinamakan dengan PPT iSpring, yaitu setelah materi ada pertanyaan untuk reviewnya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat soal pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, dan mengambil soal dari orang lain. Kita contohkan satu pilihan ganda ya soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu tulis, kalau yang di pilihan ganda membuat kuis tadi kan menulis soalnya di sebelah kiri. Kalau pada media pembelajarannya yang PowerPoint-nya atau pelajarannya menulisnya di sebelah kanan. Di perbedaannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita klik, setelah itu tulis.
Nah, sarannya tetap sama, Bapak Ibu pilih salah satu jawaban yang tepat. Setelah itu waktunya juga diatur. Nah, berarti ini soalnya sudah selesai. Atau mungkin Bapak Ibu menginginkan mengambil soal dari orang lain. Klik lagi tambahkan slide. Setelah itu pertanyaan teleportasi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik soal mana yang Bapak Ibu inginkan. Sebagai contoh yang atas saya klik, cara menambahkannya cukup mudah, yaitu dengan cara klik add. Nah, yang di sini Bapak Ibu. Ini kita klik. Masih loading Bapak Ibu ya. Jika sudah, nanti akan muncul di belakangnya. Nah, seperti ini. Ini adalah soal yang hasil teleportasi. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Jika sudah, kita terbitkan. Caranya seperti ini. Klik di pojok kanan atas ini, terbitkan. Nah, jangan lupa bahasanya diedit menjadi bahasa Indonesia dan kelasnya juga diedit. Jika sudah, klik publish. Nah, di sini Bapak Ibu sama halnya Bapak Ibu membuat kuis. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah, di sini review. Bapak Ibu klik saja. Ini adalah tampilan PowerPoint kita tadi. Tetap ada perintah mulai. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jika sudah, biasanya kalau muncul di peserta didik itu tinggal mengklik ini, panah ke kanan selanjutnya, atau langsung menggeser layarnya. Nah, di sini akan ada soal-soal. Misalkan setelah materi langsung ada soal. Di sini tetap waktunya berjalan Bapak Ibu. Tadi saya berikan waktu sekitar 45 detik dan ada juga yang 45 detik dan 30 detik. Nah, setelah itu tinggal klik. Nah, jadi seperti itu. Setelah materi ada reviewnya, ada pertanyaan-pertanyaan, setelah itu materi lagi, atau Bapak Ibu menghendaki pertanyaannya di akhir saja, itu bisa Bapak Ibu. Nah, ini nanti menurut wacana Bapak Ibu guru baik kelas 1 mau sampai dengan kelas 12 SMA itu diwajibkan menggunakan ATM. Nah, bentuk soalnya seperti ini Bapak Ibu. Walaupun kelas 1 bacaannya tetap banyak sekali. Jadi untuk siswa-siswi kelas 1 juga wajib membiasakan membaca. Sudah. Jadi tampilannya seperti itu dan tidak ada power up Bapak Ibu kalau di pembelajaran ini tadi, karena ini sifatnya adalah review, bukan sebuah kuis untuk penilaian harian ataupun kuis yang digunakan untuk menambah misalkan jumlah nilai yang mereka peroleh. Jadi ini memang khusus untuk review saja. Jika sudah Bapak Ibu silang.
Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, jika kita sudah keluar. Nah, untuk membagikan ke peserta didik bagaimana? Caranya kita klik saja di kuisku. Nah, ini nanti caranya untuk menyetorkan tugas kedua Bapak Ibu, yaitu klik kuisku, lalu yang ini, bentar masih loading, yang PPKN ini Bapak Ibu klik. Atau soal yang Bapak Ibu buat, itu Bapak Ibu klik, dan berikan pekerjaan rumah. Nah, jangan lupa waktunya diatur dan batas pengerjaannya berapa, 1 kali atau 5 kali, atau tidak terbatas. Jika sudah, Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, cara menyalin linknya adalah yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Bagikan link, ini yang kita salin. Nanti linknya itu dimasukkan ke tugas yang sudah di-share di Google Classroom. Contohnya saya taruh di WA Web saja. Nah, jadi itu tadi adalah cara membuat pelajaran atau lesson creator ya Bapak Ibu di sini. Dan nanti di bawahnya ketika Bapak Ibu sudah memberikan linknya ke peserta didik, akan muncul seperti ini. Akan muncul ketepatannya berapa persen, pertanyaannya ada berapa, dan jumlah peserta yang sudah mengerjakan itu berapa. Di sini juga ada kartu flash atau power up Bapak Ibu. Oke. Jadi memang tadi tidak ada kartu flash untuk peserta didik karena sifatnya adalah review bukan tugas seperti itu. Jadi sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan. Itu Bu Dewi, Ya, silakan. kan kalau pertanyaannya dicampur dengan materi, apa kita juga bisa melihat nilai-nilainya langsung gitu? Gimana? Suaranya kurang keras, Kak Mahmudi, silakan di Itu bisa. yang panjenengan jelaskan barusan kan materi dan soal bisa digabungkan kan ya. Ya. Nah, itu apa kita juga bisa melihat jawaban dari anak-anak tersebut itu Oh, bisa. hasilnya. Ya, bisa. Hasilnya bisa kita lihat, bisa kita download. Jadi sama seperti kuis pada umumnya atau kuis untuk penilaian yang tadi kayak ada ABCD soal semua tadi loh. Jadi itu sama. Nah, seperti ini saya lihatkan ya. Nah, nanti akan muncul, ini muncul nggak di layar? Boten. Oh, tidak. Bentar. Sudah muncul ya? Ya, udah. Oke. Nah, tadi ini kan link yang sudah kita bagikan kepada peserta didik. Di bawahnya nanti pasti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi jawaban peserta didik ketepatannya itu berapa persen, nah jumlah pertanyaannya berapa, upaya peserta itu berapa, dan untuk mengetahui jumlahnya nanti akan muncul yang namanya papan data. Contohnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini Kak Mahmudi ya.
dan Bapak Ibu guru Ya. yang lainnya. Jadi nanti ketika membuat materi yang diselingi dengan kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan untuk review, nanti tetap sama seperti ini. Jadi boleh Bapak Ibu sebagai acuan untuk tambah nilai atau sebagainya. Tapi sebenarnya itu dikhususkan hanya untuk mereview materi kepada peserta didik. Seperti ini ya. Kalau sudah muncul, sudah selesai. Nah, ini bisa diunduh atau dicetak atau langsung dikirimkan ke email orang tua. Kalau email semua orang tua ini biasanya berkaitan dengan Google Classroom ya. Itu nanti ada walinya, seperti itu. Silakan mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu guru ada yang mau menjawab? Silakan. Bagaimana Kak Mahmudi? Ya, udah paham. Sudah paham. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Tidak ada nggih. Jadi kelebihannya dari kuisis untuk membuat pelajaran atau creator listen itu tadi bisa menyelipkan games-games setelah materi dan jadi PowerPoint-nya itu tadi atau presentasinya lebih interaktif dengan peserta didik dan lebih menarik. Cuma kekurangannya itu tadi, untuk menambahkan tema harus atau wajib memiliki yang namanya kuisis super dan juga pada aplikasi kuisis pelajaran ini dia tidak bisa mengedit ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, itu tidak bisa seperti itu. Bagaimana Bu Mut, Bu Lydia, Bu Isna? Silahkan. Atau Bu Sri Rahayu, silahkan. Oke, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini tugasnya akan di-share di kelas dan batas pengerjaannya itu tidak ada, tapi siapa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka dia yang berhak menerima sertifikat. Dan untuk teman-teman atau Bapak Ibu guru yang belum absen, silahkan isi absen terlebih dahulu. Dan nanti tugasnya akan langsung saya berikan dua Bapak Ibu ya, tugas 1 dan tugas 2. Jadi besok itu kita mempelajari tentang cara mendownload hasil kerja peserta didik yang dilakukan atau yang dikerjakan di kuisis. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah mengerti semua, maka pelatihan ini hari Selasa tanggal 27 April 2021 kita akhiri bersama. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan juga. Sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sopan yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila nanti ada kesulitan, silahkan hubungi saya. Bisa lewat Japri, lewat WA, atau bisa melalui Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.